Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa kembali jemaah Al-Asran, tentunya yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai semuanya. Kali ini saya pengen ngebahas di dalam masih masalah berpuasa. Kalau kita sedang berpuasa ya, biasanya kan mulut kita itu suka wangi gitu ya. Jadi punya aroma khas dari puasanya itu. Tambah-tambah kalau kita itu tidur siang. Maka kalau kita bangun tidur, coba wangi gak sih mulut kita itu ya. Nah, misalkan kita itu bermaksud pengen ketemu nih sama seseorang gitu ya, artinya dengan orang lain lah, dan kita akan bercakap-cakap. Aduh, tapi mulut saya itu gak sedap banget. Udah akunya lagi berpuasa, akunya udah bangun tidur. Ketika aku tadi sahur, misalkan aku dengan makan makanan yang agak cukup bau juga, misalkan makan sama pete gitu ya, ataupun sama jengkol gitu kan, itu nggak enak banget. Dan aku tuh lupa ketika tadi sahur aku tuh nggak sikat gigi misalkan. Nah terus kalau gitu boleh gak teh aku tuh sengaja aku tuh bersikat gigi gitu ya, karena memang gak enak banget mulut saya ini gitu. Nah kalau misalkan kita sikat gigi sedang berpuasa, itu batal gak sih puasa kita itu? Nah maka kalau saya lihat di dalam kitab Fatawi karangan Syekh Wahdatul Zuhaili pada Shahifah ke-34, saya temukan referensinya itu. Dan juga ada keterangan yang lain di dalam kitab I'anatul Talibin pada juz kedua pada Shahifah ke-415. Nah, dari dua referensi yang sudah saya mutolaah, yang sudah saya baca sebelumnya, maka hukumnya itu terdapat ada 3 pendapat ulama. Ya, ada 3 pendapat ulama. Kalau saya baca di dalam kitab I'anah, gak apa-apa ya, saya gak bacakan referensinya ya, karena ini referensinya agak cukup panjang juga. Tapi saya akan langsung menerangkan akan kesimpulannya. Jadi kalau di dalam kitab I'anah, kalau menurut Imam Jamal Ar-Romli, dengan sengaja-ngaja kita bersikat gigi, kalau di dalam kitab sih bahasanya bukan bersikat gigi ya, tetapi bahasanya adalah as-siwak, menyusur gitu ya. Dan sikat gigi juga itu termasuk siwak, termasuk menyusur. Nah, kalau menurut Imam Jamal Ar-Romli, hukumnya itu boleh. Bahkan itu hukumnya tetap sunnah. Karena begini, bersikat gigi ataupun kita bersiwak itu kan hukumnya adalah sunnah. Ya, kita kan udah tahu ya kalau siwak itu hukumnya adalah sunnah. Nah berarti Imam Romli itu meskipun kita sedang berada di dalam keadaan puasa, menurut Imam Romli hukumnya itu tetap sama. Seperti layaknya kita tidak sedang berpuasa. Artinya ya berarti Imam Romli menghukumi boleh kita bersiwak atau bersikat gigi. Bahkan kita mendapatkan pahala dari kesunahan kita bersiwak tersebut ataupun menggosok gigi tersebut. Nah itu adalah pendapat pertama yang dikatakan oleh Imam Romli. Kemudian kalau menurut Imam Ibnu Hajar, ini masih ada keterangan di dalam kitab I'anah juga. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar, kalau dari subuh sampai zuhur, sekali lagi ya, kalau dari subuh sampai zuhur itu hukumnya dibolehkan. Tetapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar, dari zuhur sampai maghrib itu hukumnya dimakruhkan. Ya, kalau itu menurut referensi pendapat imam yang kedua menurut Imam Ibnu Hajar. Meskipun sebetulnya sih Imam Romli dan juga Imam Ibnu Hajar ini termasuk ulama mutaakhirin ya. Dan di dalam kitab Syarah Muhadzab yang masih bermadzhab Imam Asy-Syafi'i karangan Imam Nawawi. Nah, kalau Imam Nawawi ini itu termasuk ulama mutaqaddimin. Nah, kalau di dalam ulama mutaqaddimin juga itu sama pendapatnya seperti apa yang disampaikan oleh Imam Romli. Jadi mau pagi, mau siang, mau sore gitu ya,
itu hukumnya diperbolehkan. Artinya tidak ada kemakruhan di sana. Nah, dari ketiga pendapat itu bisa kita simpulkan, jadi ada dua ulama, Imam Romli dan juga Imam Nawawi, yang satu berulama mutaqaddimin, yang satu ulama mutaakhirin, bahwa hukumnya itu diperbolehkan. Bahkan Imam Romli mengatakan tetap hukumnya tidak berubah, tetap sunnah dan tidak terbatas waktu, mau pagi, mau siang, mau sore. Tetapi kalau menurut pendapat ulama yang berbeda, yang kedua yaitu menurut Imam Ibnu Hajar, kalau dari subuh sampai siang hukumnya itu diperbolehkan, tetapi kalau dari zuhur sampai maghrib itu hukumnya dimakruhkan. Nah, di dalam kitab Syekh Wahdatuz Zuhaili pun seperti itu penerangannya. Nah, kalau di dalam karangan Syekh Wahdatuz Zuhaili di sini dilengkapi dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rawahu al-Bukhari dan wa ghairuhu, dan selain dari Imam Bukhari, min hadisi Abi Hurairah. Hadis ini diterima oleh Abi Hurairah ila an qala wa yajuzu isti'malu ma'junil asnan. Nah, boleh kita menggosok-gosok gigi kita, tetapi ada syaratnya. Bisyarti alla yadkhula minhu syai'un illa al-jawf fayuftiru shaumu hina idzin. Tetapi hukumnya itu diperbolehkan kalau kita itu meyakini bahwa tidak akan ada sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan kita ataupun yang masuk ke dalam perut kita. Jawf itu ke dalam perut kita, gitu ya. Jadi ya syaratnya itu hukumnya diperbolehkan dengan syarat kalau kita meyakini tidak akan ada sesuatu yang masuk ke tenggorokan kita, seperti itu. Jadi ya kalau menurut saya mah gitu, kalau menurut hemat saya, kalau misalkan ada cenderung rasa takut gitu di dalam hati kita, aduh saya ini mulut jadi seger, tapi saya takut ketika nanti saya sikat gigi, misalkan pasta giginya agak sedikit tertelan gitu ya, ada sedikit hangat di tenggorokan, ataupun ada air yang agak seger gitu ke tenggorokan saya. Kalau misalkan takut banget sampai agak sedikit tertelan, ya udah jangan dilakukan aja sikat gigi. Ya intinya ya menjagalah daripada nanti puasanya batal, hayo gitu ya. Ataupun kalau misalkan seseorang alasannya itu karena tadi, aduh gimana ya, saya tuh mau bertemu nih dengan klien ataupun dengan siapapun dan saya kan bercakap-cakap, tapi mulut saya tuh lagi nggak enak banget gitu ya, udah mah bangun tidur, lagi puasa dan tadi sahurnya lupa nggak sikat gigi dan makan yang bau-bau pula. Maka kalau membutuhkan banget kamu untuk melakukan sikat gigi tersebut, maka syaratnya harus berikhtiyat. Artinya berikhtiyat adalah berhati-hati. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa mudah dipahami. Saya ambil dari 3 referensi kitab menurut Syekh Wahdatuz Zuhaili di dalam kitab I'anah dan juga di dalam kitab Syarah Muhadzab. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.